Nah, jadi kalau tips belajar dari aku sendiri sih, kalian harus bisa maksimalkan waktu yang kalian punyai untuk kuasain konsep-konsepnya yang ada. Dan juga kalian harus banyak-banyak latihan soal yang menantang dan juga setara, ataupun kalau bisa lebih sulit dari soal-soal tes masuknya. Halo teman-teman, nama aku Alexander Giovanni, biasanya dipanggil Gio. Aku tahun lalu, tahun 2019 masuk ke NTU, dan aku di sini jurusan Bioengineering, dan aku menerima tuition grant buat sekolah di NTU ini. Halo teman-teman, nama aku Danendra Lonata, biasa dipanggil Danendra. Aku juga sama kayak Gio masuk ke NTU tahun 2019, kuliah jurusan Mathematical Science. Aku juga penerima ASEAN Undergraduate Scholarship untuk kuliah di NTU. Kita berdua juga merupakan alumni dari SMA Harapan Masa Tangerang, dan di sini kita akan menceritakan gimana kita masuk ke NTU dan juga dapat beasiswanya, serta pengalaman kita di NTU. Oke, jadi proses pendaftaran masuk NTU itu dimulai pada sekitar bulan Oktober hingga pertengahan Desember. Di saat itu kalian bisa menyiapkan dokumen-dokumen seperti rapor kalian dari kelas 10-11, ijazah SMP, SKWN SMP, dan juga identitas kalian seperti paspor dan KTP. Dokumen-dokumen ini nanti bisa disubmit melalui website NTU sendiri sebagai pendaftarannya. Nah, pendaftarannya sendiri akan berakhir sekitar pertengahan bulan Desember. Nah, kemudian beberapa minggu setelah pendaftarannya berakhir, akan dipanggil siswa-siswa yang berhak untuk mengikuti tes masuknya NTU. Dan tes masuknya sendiri akan diadakan sekitar bulan Januari akhir ataupun bulan Februari. Jadi untuk tes masuk ke NTU sendiri itu terdiri dari 4 mata pelajaran, yaitu Inggris, Matematika, Fisika, dan Kimia. Cuma kalian belum tentu ngambil 4-4-nya ini. Ini tergantung dengan jurusan yang kalian pilih. Contohnya aku waktu itu cuma ngambil Inggris, Matematika, dan Fisika. Jadi aku nggak ngambil Kimia. Sama Danendra juga begitu. Aku juga cuma ngambil 3 pelajaran, yaitu sama kayak Gio, Inggris, Matematika, dan Fisika. Tesnya sendiri itu sebenarnya lumayan menantang. Tapi kalau kalian persiapkannya dengan baik, kalian juga pasti bisa kok mengerjakan soalnya dengan percaya diri. Nah, jadi untuk tes masuknya itu sendiri, NTU menggunakan kurikulum A-Level Singapura. Perlu diingat bahwa kurikulum A-Level ini sebenarnya cukup berbeda sama kurikulum nasional, karena ada beberapa konsep-konsep yang masuk di silabus tes masuknya, namun tidak diajarkan di kurikulum nasional. Nah, untuk detail silabus tes masuk NTU-nya sendiri, kalian bisa langsung cek di websitenya NTU. Untuk tesnya sendiri, tesnya itu diadakan di berbagai tempat. Nanti kalian bisa pilih, contohnya kalian bisa pilih di Singapura ataupun di Indonesia. Kebetulan pas tahun 2019 di Indonesia itu diadakan di Jakarta dan di BSD. Karena kami berdua lokasi residensinya dekat dengan Tangerang, jadi kami ditempatkan untuk tes di BSD. Nah, jadi kalau tips belajar dari aku sendiri sih, kalian harus bisa maksimalkan waktu yang kalian punyai untuk kuasain konsep-konsepnya yang ada. Dan juga kalian harus banyak-banyak latihan soal yang menantang dan juga setara, ataupun kalau bisa lebih sulit dari soal-soal tes masuknya, sehingga kalian juga akan terbiasa ketika mengerjakan soal-soal tes masuknya. Kalau menurut lu gimana, Gi? Kalau menurut aku, kalian harus mempersiapkan untuk tes itu dari jauh-jauh hari. Jadi kan seperti yang tadi dari awal kita bilang, mungkin dari pemberitahuan kalau kalian bisa ikut tes sampai ke tes itu cuma beberapa minggu doang. Jadi kalau kalian ngejar di situ, menurut aku itu kalian bakal sangat kewalahan. Dan kita berdua pun mulai bahkan hampir satu tahun sebelumnya, ya. Jadi menurut aku kalian harus siapin dari jauh-jauh hari. Terus setelah itu kalian juga jangan gampang menyerah kalau mengerjakan soal. Ya, emang soalnya kadang-kadang susah, tapi kita harus terus berusaha. Kita bisa tanya ke teman-teman kita yang juga sama-sama berusaha. Aku sendiri waktu itu ikut bimbel. Bimbelnya lokasinya di Jakarta Barat. Namanya itu Ignatius Titin. Nah, aku ikut bimbel itu karena di bimbel itu dipersiapkan silabus-silabus dari A-Level yang kita sebut tadi itu. Kalau lu gimana, Dan? Nah, sama kayak Gio, aku juga ikut bimbel di Wadai College. Lokasinya juga dekat dengan bimbelnya Gio, ada di Jakarta Barat. Jadi di kelas itu emang khusus untuk siswa-siswa yang ingin melanjutkan pendidikannya di universitas unggulan di luar negeri. Untuk info buat beasiswa di NTU, waktu itu aku tahunya dari senior yang udah belajar di NTU. Nah, selain dari senior, kalian juga bisa cari-cari info beasiswa di internet.
Di situ ada banyak jenis-jenis beasiswa yang bisa kalian lihat serta juga syarat-syarat untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Selain dari syarat-syarat itu, di website NTU nanti juga bisa dilihat cover bahwa beasiswa itu nge-cover apa aja dan apakah ada ikatan kerja atau tidak setelah kalian lulus. Dan salah satu beasiswa yang cukup populer untuk anak Indonesia itu namanya adalah ASEAN Undergraduate Scholarship. Jadi untuk proses pendaftaran beasiswanya sebetulnya itu berbarengan dengan proses pendaftaran untuk masuk ke NTU-nya itu sendiri. Jadi di bagian website untuk mendaftar masuk ke NTU nanti ada bagian tersendiri di mana kalian bisa apply untuk beasiswa. Nah, untuk apply beasiswa itu kalian harus mengupload sampai 5 sertifikat atau achievement. Dan sertifikat atau achievement itu tidak hanya boleh di bidang akademik, tapi kalian juga bisa upload seperti di bidang community service. Nah, selain itu kalian juga harus menulis sekitar 300 kata esai. Nah, topik dari esai tersebut itu akan kalian pilih sendiri dari 3 topik yang ada. Kemudian berdasarkan tes masuk yang kalian ambil nantinya, kalian akan diinformasikan apakah kalian di shortlist untuk di interview atau tidak. Nah, kemudian sekitar beberapa hari setelah pengumuman hasil tes masuk dari NTU, akan diundang beberapa orang untuk menjalankan interview. Interviewnya itu sendiri berlangsung sekitar 10-15 menit melalui Skype. Nah, di interview sendiri ada 3 profesor yang menginterview kita. Mereka tuh menanyakan hal-hal seperti alasan kalian mau masuk NTU, alasan kalian mau daftar di major yang kalian daftar sekarang, dan juga visi misi kamu setelah lulus dari NTU dan hal-hal lain sebagainya. Nah, intinya tuh di interview tersebut kalian harus bisa meyakinkan mereka bahwa kalian punya passion yang kuat di bidang tersebut, dan juga walaupun selama 4 tahun kalian akan belajar hal di bidang yang sama, kalian tidak akan bosan. Dan juga kalian harus meyakinkan mereka bahwa dengan degree yang kamu punya setelah lulus, kalian bisa berguna gak cuma bagi Singapura, tapi juga bagi bangsa Indonesia atau bahkan bagi seluruh dunia. Jadi untuk jumlah saingan untuk masuk ke NTU sendiri itu pada awalnya akan ada ribuan orang yang daftar untuk masuk NTU. Namun akan diseleksi berdasarkan nilai raport dan juga nilai ijazah dan SKWN SMP. Kemudian akan dipanggil 700 orang untuk ikut tes masuk ke NTU. Nah, dari 700 orang itu akan diambil sekitar 70-80 murid yang berhasil masuk ke NTU. Nah, kemudian dari 70 orang yang keterima di NTU tersebut akan dipanggil sekitar 20-25 orang untuk dipanggil interview melalui Skype. Nah, dari 20-25 orang tersebut akan diseleksi melalui proses interviewnya dan dipilih sekitar 5-7 orang siswa yang berhasil mendapatkan beasiswa. Untuk hal-hal yang di-cover oleh beasiswa tersebut itu berbeda-beda tergantung dengan beasiswa apa yang kalian dapatkan. Kalau lu, apa aja sih yang di-cover, Dan? Nah, kalau untuk beasiswa aku sendiri, karena aku mendapatkan beasiswa yang namanya ASEAN Undergraduate Scholarship, itu tuh meng-cover 4 tahun full tuition fee selama di NTU, dan juga mendapatkan uang saku untuk menanggung sebagian biaya hidup di Singapura selama kuliah. Itu nilainya sekitar 5.800 Singapura dolar per tahun. Kalau menurut aku, kuliah di NTU itu agak diberi kebebasan karena lecture-lecture di sini itu di-record. Jadi kalau kalian misalnya berhalangan nggak bisa hadir ataupun bangun kesiangan, kalian tetap bisa nonton recordingnya secara online. Nah, walaupun begitu, memang ada betul beberapa pelajaran yang mewajibkan kita untuk datang dan kita di absen. Kalau menurut lu gimana, Dan? Kalau menurut aku sih, walaupun lokasi NTU sendiri lumayan jauh dari kota, cuman sebenarnya tinggal di sini juga lumayan nyaman karena ada banyak fasilitas olahraga yang bisa kita nikmati sebagai mahasiswa di NTU. Dan juga lokasinya di sini cukup rindang, jadi kalau misalnya pagi-pagi atau sore-sore mau jogging itu enak banget sih. Dan juga di sini juga ada supermarket dan juga klinik yang buka, jadi kalian nggak perlu takut dan nggak perlu juga keluar dari lingkungan NTU. Betul juga, kalau juga supermarketnya itu buka 24 jam. Jadi kalau misalnya kita malam-malam lapar atau apa, kita bisa keluar untuk makan. Nah, ya, bener banget tuh. Nah, jadi untuk tempat tinggal sendiri, kalian nggak perlu khawatir karena NTU menyediakan banyak banget hall of residence
atau tempat tinggal untuk mahasiswa yang berkuliah di NTU. Dan sebagian besar mahasiswa internasional seperti kita berdua ini, sebagian besar tinggal di asramanya di NTU. Nah, untuk pendaftaran asrama ini atau residence akan bisa kalian lakukan sesaat setelah kalian diinformasikan bahwa kalian diterima di NTU. Nah, untuk jenis-jenis kamar sendiri itu pun ada berbagai jenis. Contohnya kamar single, kamar double, kamar AC, dan kamar non AC. Nah, dan kalian juga ada waktunya di mana kalian bisa memilih untuk pindah hall. Jadi kalian bisa 4 tahun nggak tinggal di satu tempat itu terus. Kalian bisa pindah kalau misalnya kalian merasa suatu tempat lebih nyaman aja gitu. Kita juga sebagai international student diberi garansi bahwa kita dapat tinggal di asramanya NTU selama 2 tahun. Dan lebih dari 2 tahun kita harus mengumpulkan yang namanya CCA point atau poin yang kita dapatkan apabila kita mengikuti organisasi yang terdaftar di NTU. Jadi kalau pesan dari aku untuk teman-teman semua, kalau misalkan kalian punya universitas impian kalian, baik itu di PTN, di NTU, ataupun universitas-universitas lainnya, kalian jangan pernah merasa bahwa impian kamu itu terlalu tinggi. Tapi lebih baik kamu fokus saja untuk mencapai mimpi kalian itu. Kalian bisa fokus menguasai konsep-konsep untuk soal tes masuknya. Kalian juga bisa perbanyak latihan-latihan soal, cari tips-tips dari senior, tips-tips dari guru. Walaupun pada awalnya itu semua kelihatannya tidak mungkin dan juga membuat kalian jadi capek dan membosankan kalian, tapi tenang aja, itu semua akan terbayarkan ketika kalian mendengar pengumuman bahwa kamu keterima di universitas impian kamu tersebut. Kalau menurut kamu gimana, Gi? Kalau menurut aku, pesan dari aku itu kalian tuh harus mulai fokus dengan apa yang kalian lakuin di sekolah. Kalau misalnya kalian sekarang misalnya kelas 10 terus kalian berpikir kuliah itu masih 3 tahun lagi, masih lama lah, nanti gue seriusnya ntar aja lah kelas 12. Menurut aku pemikiran kayak gitu kalian harus stop sekarang. Kenapa? Karena dari kelas berapapun kalian tuh harus punya fondasi itu yang kuat. Kalian tuh harus menguasai konsep-konsep, karena konsep-konsep ini akan nantinya di upgrade lagi mungkin jadi konsep yang mungkin lebih rumit. Nah, kalau kalian misalnya fondasi dasarnya aja kalian sudah malas-malasan, kalian sudah nggak bisa, kalian sudah bodo amat, itu nantinya akan menjadi sangat susah buat kalian sendiri. Apalagi untuk materi-materi kelas 10, 11, 12 yang akan sangat kepakai di tes masuk universitas maupun pada saat kalian kuliah sendiri. Sekian tips dan sharing dari kita tentang NTU. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa kontak Instagram salah satu dari kita. Dan sampai jumpa di NTU.